kadar HB di desa, di kota, dan di apa? Di pesisir. Nah, itu kalau itu datanya normal pasti pakai ANOVA. Ini apa ini? Kadar HB ya. Kadar HB coba. Kadar HB. Kelihatan ya? Ya. Kadar HB tipenya numerik ya. Numerik desimal base-nya 0 ya. Ini berarti ini kadar HB, kadar hemoglobin pasien. Ya, ini. Terus yang kedua adalah tempat ya. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Ini tempat tinggalnya 0. Numerik aja. Numerik semua ya. Kalau kategori nanti nggak bisa kalau itu string nggak bisa diolah nanti ya. Tempat tinggal. Tempat tinggal pasien. Ya, ini. Ini berarti ini berarti 1 di desa ya, terus 2 di kota ya, ya 3 di apa itu, di marginal. Marginal itu tidak kota tidak desa itu marginal. Desa, kota, terus marginal, terus di oke ya. Nah, sekarang kita sudah ya, ini membuat variabel dulu. Terus kita mau entry, berarti memasukkan membuka datanya ini. Ya. Ini. Susahnya diikuti. Ya, berarti disamakan dengan ini aja. Berarti 10. Ya toh? Terus 14. Ya toh? 12, terus 13. Terus pakai kacamata ini kalau enggak. 14, terus apa ini, 6, 9, iya toh, terus 8, terus 5, 7, terus 13, ya, terus 10, terus 11, 12, terus 12 ini ya. Ini kadar HB-nya, tempatnya berarti ini 1 ya toh, 1, 1, 1, 1, terus 1, terus 2 ya, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 ya. Ini namanya data kategori nih, yang ini ya. Desa, kota itu kan data kategori. Ya toh, data nominal ya. Desa, kota itu kan. Jadi jangan teori dasarnya jangan dihilangkan. Ya, kalau itu dihilangkan nanti bingung, Anda nggak bisa ya. Jadi ini datanya data kategori. Data kategori itu kan ada data nominal sama ordinal. Itu nggak usah diuji kenormalan. Kalau ini recording in progress, data kontinu atau data numerik. Data yang harus diuji kenormalan itu ada 2. Data rasio sama data interval itu. Pokoknya itu. Kalau data nominal sama ordinal jangan sampai diuji. Tetap keluar. Ini coba diuji dan keluar itu tempat tinggal itu. Ya. Itu diinget-inget ya, kalau itu nanti uji ini ya, umpamanya tempat tinggal terus ini dikategorikan ya, umpamanya kadar HB menjadi anemi dan tidak anemi, normal. Jadi dua-duanya nggak usah diuji kenormalan, langsung diuji non parametrik. Saya ngomong begini mudeng nggak ya? Ngerti nggak ya? Kalau kita pingin
mengkategorikan kadar HB bisa, ya toh? Itu tapi dalam rangka uji univariat. Coba kita olah ya. Olah menjadi anemi dan normal. Anemi berapa? 11 umpamanya ya. Oke, berarti kan transform ya toh, record into different. Ya, ini ya. Nih, berarti yang dikategorikan yang kadar HB. Ya, di sini ditulis kategori kadar HB. Kadar HB. Ya, ini ya. Terus labelnya ditulis lengkap, kategori kadar hemoglobin. Ini ya. Oke, diceng. Ya, terus all new, ya toh. Ini yang low itu yang paling bawah, yang high itu yang paling atas. Kalau ada antara ya di ring ini, ya toh. Nih, nah, sekarang kan hanya 2, anemi dan normal. Berarti anemi berapa? Yang low kan? Berarti yang dekat dengan 11, tapi tidak 11. 2 digit di belakang koma berapa? 10,99. Nah, 10,99 atau koma. Ini 1, ya toh? Terus di add, ya toh? Nih, berarti karena 2, berarti di sini pakai yang high ya. Yang high berapa? 12 kan? 11 ding. Ya toh? Ya, ini berarti 2 di sini. Ya, nih. Oke, terus di add. Sudah, kalau sudah di continuous. Iya, terus di oke, ya toh? Nih. Nah, ini kan outputnya belum ada, berarti kita silang aja outputnya, ya toh? Ini di no, ya. Nih, ya ini ya toh? Ini 1212 kan? Ya, 1212 berarti kita buka lagi data variabel view-nya. Kita buka variabel view. Nah, di sini. Ya toh? Ini berarti tadi apa? 1 itu apa? 1 itu yang low kan? Berarti 1 yang anemi. Ya Allah. Yang mana? 1 anemi ya. Mana ini? Anemia. Ya, yang kedua adalah yang normal. Ya, ini. Dah. Oke ya, kalau sudah di oke. Ya, kita kembali. Sudah ya? Sudah Mas ya? Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke data view. Ya, ini ketemu lagi ya ini. Oke. Ya. Kita uji dari univariat dulu. Univariat itu satu variabel. Berarti ini ada berapa? Ada 3 variabel kan? Ya. Variabel kadar HB, terus variabel kadar HB yang sudah dikategorikan, terus tempat tinggal. Ini. Nah, Anda lihat di tujuan khusus. Ya, tujuan umumnya apa ini berarti? Tujuannya itu tadi apa ini? Perbedaan kadar HB berdasarkan tempat tinggal. Ya toh ini. Ya, sudah. Berarti tujuan khusus pertama adalah mendeskripsikan kadar HB berdasarkan
apa? Berdasarkan tinggal di desa, tempat Pak. tinggal, ya. Berarti ada dua, ya toh? Ini kadar HB-nya. Berarti ada rata-rata, ada berapa persen, ya toh? Yang pertama adalah kadar HB yang belum dikategorikan berdasarkan ini apa? Berdasarkan tempat tinggal, ya. Berarti pakai apa ini? Analis, terus apa lagi? Deskripsi statistik. Enggak. Kalau deskripsi statistik nanti hanya keseluruhan. Wong mau berdasarkan anu kok, tempat tinggal kok. Compare min. Ya, compare min, ya toh? Nih, terus kita masukkan kadar HB yang di atas yang belum dikategorikan dengan yang di bawah tempat tinggal. Ya toh? Ini di oke. Nah, ini coba kita lihat hasilnya. Jadi yang paling bagus yang mana kadar HB-nya? Yang di desa. Itu. Terus yang di kota, yang di marginal sama di kota. Yang kedua adalah kita buka datanya. Berarti kan ini yang desa dulu dilihat. Berapa persen yang anemi, berapa persen yang normal. Ya toh? Begitu kan? Berarti ada dipotong kan? Jadi analis, deskriptif statistik jangan frekuensi. Tapi cross tab. Ya, ini yang tempat tinggal itu, sebentar, tempat tinggal itu ke samping berarti di kolom, ya toh, terus kategori kadar HB di row, ya, terus selnya diklik, ini yang row ini, row sama kolom dicentang semua. Kalau sudah di continuous. Ya, langkah selanjutnya itu berarti tujuan khusus pertama sama kedua sudah terjawab. Sekarang tujuan khusus ketiga, Pak, menganalisis perbedaan, ya toh, kadar HB berdasarkan tempat, ya toh, ini. Terus hipotesisnya berarti apa itu? Ada perbedaan, ya toh? Kadar HB berdasarkan tempat. Ini. Nah, dua-duanya ini yang harus kita jawab. Ya. Tujuan khusus nomor 3 sekaligus menjawab apa? Menjawab hipotesis, ya. Nih. Udah ya. Ya, berarti kita kembali lagi data awal ini. Jangan pakai data ini. Data yang sudah dikategorikan. Kalau ini pakai data ini, ujinya nanti uji C-square keluarnya. Itu. Ya, atau Fisher eksak. Itu enggak boleh ini. Kalau kita mau bagus ya data awal ini. Begitu uji bivariat atau multivariat nanti kalau nanti S2, S3 itu nanti kembali lagi ke sini datanya. Jangan pakai ini. Ya. Kapan memakai ini? Kalau Anda pakai desainnya faktor risiko. Ya, jadi desainnya adalah penelitiannya adalah jenis penelitiannya observasional, desainnya adalah case control. Jadi penelitian itu kan ada dua, penelitian observasional, penelitian eksperimen. Ya toh, observasional itu ada 3, ada cohort, ada case control, ada cross sectional. Eksperimen ada 3, ada pra eksperimen, ada kuasi eksperimen, ada true eksperimen atau eksperimen murni.
Ya, salah satu kemarin itu nanya itu. Pak itu dulu saya penelitiannya D3, dia itu satu orang ya, sekaligus dia itu sebagai kontrol juga nanti sebagai perlakuan. Jadi saya itu pertama memberi dia hemodialisa dengan minum alkali. Ya. Yang kedua dia minum dengan minuman iro tak lupa aku. Iro tak apa itu ya. Inilah itu namanya desain eksperimen true eksperimen. Itu namanya desain crossover. Tapi nggak ngerti dia. Tapi ditulis eksperimen yang mana gitu loh. Iya dah, itu. Dan kemarin juga banyak yang salah itu. Ya nggak apa-apa sih, D3 kan yang penting bisa membuat tulisan di artikel gitu aja. Ya toh, nah sekarang lebih bagus. Jadi yang membedakan Anda itu D3, nanti D4, nanti S2, itu yang pertama yaitu metodologinya kuat. Metodologi dan statistiknya kuat. Yang kedua, keilmuannya lebih bagus itu loh. Sekarang selanjutnya adalah tadi sekaligus menjawab hipotesis ya. Berarti yang angka pertama adalah uji kenormalan karena ini datanya data numerik harus diuji kenormalan. Jadi setiap kita mau uji bivariat, multivariat, kita harus langkah pertama adalah uji kenormalan. Karena itu menentukan statistik apa yang harus dipakai, ya toh. Nih, berarti analysis, ya toh. Terus deskriptif statistik, terus explore. Ya, ini masukkan lah. Tempat untuk apa? Untuk nguji itu di sini di dependent list umpamanya variabelnya ada 10 yang mau diuji kenormalan ya sudah dimasukkan di sini semua. Ya, ini berarti kadar HB. Toh ini kan enggak kategori enggak. Ini enggak ya toh? Ya. Terus diklik apa? Plot ini. Nah, ini ada normality plot with test. Diklik ya. Nih, sudah hafal kan Anda? Ya toh, ini. Nah, ini terus di oke. Ya. Di oke. Ya, ini yang dilihat. Karena datanya itu cuma berapa itu? Cuma 15, berarti pakai yang Sapiro. Ya, ini. Berarti 0,411. Berarti normal apa enggak nih? Ya, di atas 0,05 berarti pakai parametrik. Parametriknya apa? Karena dia itu lebih dari 3 dan independen, ya toh? Lebih dari 2 kelompok independen berarti pakai ANOVA. Itu. Jadi yang dipegang dulu adalah ini pakai parametrik apa non parametrik dulu gitu loh. Oh, kalau parametrik yang mana gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Berarti ini pakai ANOVA ya. Oke. Nah, tinggal uji aja ini ya, kita buka datanya. Nih ya. Berarti analyze, compare mean, 1B ANOVA ini. Ya, masukkan ya ini. Masukkan kadar HB yang asli ke atas, di atas. Ya. Kadar HB ke atas, terus tempat tinggal di faktor ini. Ya. Jadi, tadi mengkategorikan kadar HB itu semata-mata hanya pada uji univariat. Ya. Ini, jadi begitu uji bivariat nanti multivariat kita kembali ke awal. Jadi kita menyajikan pada pembaca yang awam, bukan orang kesehatan, itu taunya kan oh ini anemi, oh ini
normal. Nah, itu. Ya, ini. Kadar Hb 12 itu artinya apa kan ya nggak tahu dia. Ya, ini 9 itu artinya apa? Nah, itu. Ya, nanti umpamanya trombosit, leukosit itu harus diturunkan menjadi data yang bisa diinformasikan ke masyarakat yang bukan orang kesehatan. Gitu. Ngeri ya? Oke. Nah, kalau sudah begini diklik posok tesnya. Nah, ini uji lanjut. Ya, pakai LSD aja. Less significant difference. Ya. Ya, terus di continuous. Ya, ini optionnya diklik. Ini ya, tadi deskriptifnya. Terus tadi ada mbaknya tanya homogenitas. Ya, ini. Ya. Nih, terus di continue. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang dibaca pertama adalah ini tadi homogenitas. Kalau lebih dari 0,05 berarti dia homogen. Ya, 0,749. Langkah kedua adalah melihat ini ANOVA-nya ini. Ya, 0,000. Berarti H0 berarti apa? Ada perbedaan, ya toh? Kadar Hb di kota, di desa maupun di marginal. Yang paling bagus yang mana? Yang di desa gitu. Nah, setelah ini masih dilanjutkan namanya post-hoc test ini, uji post-hoc. Ya, mana yang berbeda? Nih. Mana yang berbeda? Ini yang di desa dan di kota ini berarti ada perbedaan. Ya toh? Jadi kadar Hb di desa, rata-rata kadar Hb di desa dengan di kota itu ada perbedaan ini 0,00 ya. Terus di desa dengan di marginal tidak ada perbedaan 0,6. Ya toh? Terus di kota dengan di desa ada perbedaan, di kota dengan di marginal ada perbedaan, ya. Jadi kalau di sini kalau ANOVA berbeda, pasti di sini salah satu atau salah dua atau salah semua ada yang berbeda. Itu kalau di sini tidak ada perbedaan, ya di sini ANOVA-nya tidak usah dilanjutkan uji post-hoc test karena di sana pasti tidak bakalan ada perbedaan. Itu.